Selanjutnya, kami dari kelompok 1 akan memaparkan model pembelajaran direct instruction. Semua. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar direct instruction. Apa anak-anak semua tahu direct instruction itu apa? Direct instruction itu adalah instruksi langsung artinya. Jadi mana bahwa di sini akan menjelaskan instruksi cara penggunaan suatu alat kepada kalian, lalu kalian ini akan mengikuti cara mengerjakan dengan alat ini. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, udah mulai belajar, kita akan absen terlebih dahulu. Kayak agendanya jelas. Yang pertama, akan absen Andrea Alfaen, Salman Al-Farisi, Muhammad Zakir, Gaza Wahayat, Astarinda, Umaira, Aura, Restu. Oke, udah absen kan? Kan kita mau jelas Bapak di sini akan demonstrasikan suatu penggunaan alat. Pasti kita perlu alat dan media pembelajaran. Alat yang akan kita gunakan itu yang pertama busur derajat yang akan Bapak gunain, terus busur kecil yang udah kalian bawa, bawa semua kan? Lalu jangan lupa ada penggaris pensil untuk gambarin sudutnya. Lalu nanti Bapak akan ngasih kalian kertas dan PPT yang akan kalian isi. Oke, media pembelajarannya Bapak di sini akan contohin dengan papan tulis dan spidol untuk menjelaskan konsepnya. Terus juga nanti Bapak akan memberikan kalian dalam KPD, di situ juga ada penjelasannya. Terus di sini kita akan menggunakan alat peraga, di mana kita akan menggunakan alat peraga jam. Kenapa kita pakai alat peraga jam? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai jam ini, dan tanpa kita sadari di dalam jam ini kita juga bisa belajar dengan menghitung sudut. Jadi saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pada direct instruction ini. Yang pertama, saya ajak bermain untuk mengamankan posisi jarum jam yang digambarkan di papan tulis untuk melaksanakan konsep sudut. Yang kedua, siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan masing-masing kelompok mendapatkan alat peraga jam dan tulis kertas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan posisi jarum jam tertentu, misalkan pada jam 3 ataupun jam 16.15. Sambil saya menjelaskan perbedaan bentuk sudut tanpa menghitung besarannya. Nah, habis itu siswa mengamati posisi jarum jam pada alat peraga mereka sendiri, lalu mencatat hasil pengamatan tersebut ke LKPD yang sudah saya berikan tadi. Yang kelima, saya akan membimbing kalian dan memberikan umpan balik terhadap hasil kerja kalian agar memahami konsep-konsep dari sudut-sudut seperti sudut lancip, tumpul, dan sudut. Sebelum Bapak melakukan kegiatan pada hari ini, namanya saya akan membagikan terlebih dahulu. Oke, saya akan bagikan ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Oke. Kami kelompok berapa, Pak? Ada yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke? Dah, silakan bergabung. 1 minute later. Makasih, Bapak. Anak-anak, Bapak kali ini akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan busur. Nah, yang pertama, gambar satu garis lurus sebagai salah satu titik sudut, di mana titik sudutnya ada di sini, ataupun di sini, ataupun di sini. Nah, lalu letakkan titik pusat busur di salah satu ujung garis, ataupun biasanya disebut titik sudut, maka kita letakkan di sini. Nah, pas di tengah ya, anak-anak. Lalu pastikan garis lurus sejajar dengan garis dasar busur. Nah, ini garis dasar nih. Garis dasar ini kita sesuaikan. Dah sesuai.
Lalu tandai titik pada skala derajat sesuai besar sudut yang diinginkan. Misalkan pada sudut lancip ini terletak garis dasar yang terletak pada 0 dan juga garis atasnya ini terletak di 45 derajat. Maka hubungkan titik tanda tersebut dengan titik sudut. Maka terbentuklah sudut ini adalah sudut 45 derajat. Apakah paham anak-anak? Nah, jadi misalkan saya akan buat di sini jam setengah 5. Nah, di jam setengah 5 ini kita sesuaikan dengan titik sudut dengan titik busur ini. Nah, kita sesuai. Lalu kita sesuaikan dengan garis bawahnya. Garis bawahnya ada di jarum panjang ini. Lalu kita sesuaikan. Nah, kita sesuai nih. Kita sesuaikan dengan titik 0 ini di 0 derajat. Lalu kita tengok di mana arah di jarum pendek ini. Nah, arah jarum pendek ini di angka 45. Sehingga dapatlah setengah 5 itu merupakan sama dengan 45 derajat. Yang dimana 45. Nah, sudut lancip itu adalah definisi dari sudut lancip adalah kurang dari 90 derajat. Nah, seperti contohnya gini. Oke, coba misalkan masalahnya ini. Misalkan jam ditunjukkan pada pukul 16.15. Nah, coba kalian taruh busurnya di sini. Nah, kan udah sesuai nih. Ini kira-kira yang ditunjuk pada busur ini berapa derajatnya? 90, Pak. Ya, kalau 90 derajat berarti itu adalah sudut Siku-siku, Pak. Nah, betul. Hebat. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kalian latihan mandiri apa yang sudah saya jelaskan dan juga apa yang sudah kalian pelajari. Oke, silakan latihan yang terletak di kertas ini. Kalian kerjain ini. Nah, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke anak-anak, setelah mendengar penjelasan terus cara mendemonstrasikan anak tadi jam sudut ini, apakah anak ada pertanyaan? Tidak ada. Apakah paham semua? Jadi apakah anda bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah didemonstrasikan oleh Bapak? Bisa. Apa? Coba Zakir. Kalau jarum panjangnya dengan di yang kanan dan jarum pendeknya di yang ketiga, maka itu termasuk dalam sudut siku karena derajatnya 39 derajat. Itu pertanyaan tadi. Oke, sini Bapak akan mendengarkan tugas PR. Jadi coba anda tulis di buku PR. Nah, Bapak akan ingin coba kalian lihat di jam 7. Jam 7 apakah itu sudut apa, terus besar sudutnya berapa? Terus di jam 9 besar sudutnya berapa, terus sama sudutnya berapa? 9 pas ada. Oke. Nah, setelah kalian kerjain, Bapak ingin dari fotokan untuk fotonya sama besar sudutnya gimana? Oke. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan ujian. Nah, setelah itu kita akan membahas soal dan lebih rinci lagi tentang kategorisasinya. Oke. Pembelajaran hari ini telah berakhir, kita akhiri dengan baca doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Oke, dan bisa pulang nak. Terima kasih.